Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul menunaikan ibadah sholat berjamaah di pagi hari ini di masjid yang megah ini. Salam salawat kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang, alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, teknologi. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya hanya bisa membagi pengalaman saja. Karena kalau ilmu, terus terang ilmu saya masih jauh dibandingkan ilmu Bapak Ibu yang berhadir di sini. Jadi pekerjaan saya sehari-hari itu melayani pasien poli di Poli Jantung Rumah Sakit Atuburu. Kemudian kalau di ruangan menjawab konsul-konsul pasien yang bermasalah jantungnya. Kemudian tugas saya yang paling utama adalah di ruang kateterisasi jantung. Pengalaman saya kemarin 10 orang pasien yang saya lakukan tindakan kateterisasi jantung. Jadi kateterisasi jantung itu kan ada 4 bagian. Ada pompanya, kemudian ada pintunya. Pintunya ini pun ada daun pintunya, ada kusennya lagi. Kemudian ada listriknya lagi. Kemudian ada pipa air pumpnya. Kalau di rumah, kalau pipa air pump itu airnya itu hanya digunakan untuk minum, cuci piring, berwudu, mandi. Tapi kalau pipa air pump jantung itu dia mendelivery oksigen, mendelivery makanan, mendelivery elektrolit. Itu gunanya. Nah, sebelum saya menceritakan kondisi-kondisi yang lebih lanjut, mungkin ada baiknya sekilas saja dulu, dasar-dasarnya saja dulu. Sebenarnya kenapa kita sakit? Kok bisa sakit kita? Jadi sakit itu atau penyakit itu datangnya pertama, memang kadang-kadang sejak kita dilahirkan ibu kita udah ada penyakit itu. Misalnya sekat jantung tidak terbentuk, bocor dia. Itu namanya kelainan bawaan. Kalau di bidang jantung, kelainan jantung bawaan. Atau anusnya nggak terbentuk. Ya, anusnya nggak terbentuk, nggak sempurna dia, kelainan bawaan. Atau ususnya berada di rongga dada. Ada juga seperti itu. Karena sekat antara dada sama rongga perutnya tidak sempurna terbentuk. Jadi ususnya kadang-kadang berada di rongga dada. Sehingga harus dikoreksi, dibedah, dikembalikan ke tempat yang sebenarnya. Nah itu. Jadi penyakit pertama karena bawaan lahir. Yang kedua, mungkin saja dia lahir dalam keadaan sempurna, lengkap semua. Tapi digendong ibunya jatuh, patah tulangnya. Trauma. Jadi ada penyakit akibat trauma, akibat benturan. Jadi ada lagi penyakit ada neneknya kena infeksi TBC, kena ke cucunya. TBC ini kan oleh makhluk halus, makhluk
bakteri pindah ke kita. Itu namanya penyakit disebabkan oleh infeksi. Ya, mikroorganisme, makhluk yang tidak terlihat dengan mata kita secara harus dengan mikroskop. Ya. Kemudian ada lagi penyakit nggak seimbang hormon di dalam tubuh kita. Misalnya insulin yang digunakan, yang diperintahkan Allah lah untuk memasukkan gula ke dalam sel sehingga gula ini dikonversi menjadi tenaga, insulinnya dikit sehingga gula tidak bisa masuk ke dalam sel, menumpuk di luar sel. Akibatnya bisa kena stroke, bisa kena gagal jantung, bisa kena gagal ginjal. Jadi hormon nggak seimbang, atau hormon adrenalinnya terlampau tinggi sehingga tekanan darah kita meningkat, bisa stroke juga, bisa gagal ginjal juga. Jadi itu namanya penyakit karena ketidakseimbangan hormon. Itu namanya penyakit akibat gangguan metabolik. Ya, ada lagi penyakit. Sebenarnya kita nggak bisa menghindar dari penyakit. Ya, ada lagi penyakit karena umur. Nah, contohnya di lutut kita ada bantalan sendi. Makin bertambah umur kita, bantalan sendinya makin menipis, sehingga saraf yang lewat di situ pun terjepit, sakit. Jadi kita nggak bisa menghindar. Ya, ada lagi penyakit. Tubuh kita ini membentuk zat antibodi, zat anti terhadap tubuh kita sendiri. Biasanya tubuh itu membentuk zat antibodi kalau kita disusupi oleh kuman. Jadi ada antibodi untuk melawannya. Atau misalnya seseorang mendapatkan cangkok ginjal misalnya. Itu kadang-kadang tubuhnya itu kita lemahkan supaya tidak terbentuk zat antibodi untuk membuat zat anti terhadap ginjal yang dicangkokkan itu. Tapi itu ada penyakit yang tidak pun ada kuman masuk ke tubuhnya, dia membentuk zat anti. Misalnya apa itu? Penyakit apa itu? Asma. Kemudian penyakit-penyakit keganasan di bidang darah misalnya. Itu namanya penyakit autoimun. Ada lagi penyakit, sebenarnya tubuh kita ini melawan proses penuaan tadi. Kalau orang berumur di bawah 50 tahun, itu seimbang dia antara sel yang tumbuh dengan sel yang mati. Kalau di atas 50 tahun, udah lebih banyak sel yang mati dibandingkan sel yang mengalami regenerasi. Tapi kadang-kadang tubuh membuat mekanisme tersendiri bagaimana supaya regenerasi sel ini tetap ada, tapi berlebihan. Misalnya satu yang mati, satu yang tumbuh. Kalau dia seimbang, kalau seperti kita yang mati itu 2, yang tumbuh itu cuma 1, karena proses menuju penuaan. Ada yang walaupun dia tua, tumbuhnya lebih banyak. Itulah kanker. Jadi ada penyakit yang disebabkan karena kanker. Ada lagi penyakit yang semua mekanisme ini tidak ada sama dia. Nggak ada, sama sekali tidak ada. Tapi dia mudah stres. Mudah stres. Jadi kalau dalam keadaan normal secara fisiologis, ini orang normal. Kalau di atas ini, orang gila. Kalau orang gila itu mindsetnya, orang lain yang salah. Sehingga orang lain tuh menurut dia harus dihukum. Bahkan dibunuh. Celakanya kalau dia membunuh orang, dia kebal hukum pula. Nah, begitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena alam perasaannya, proses pikirnya, tingkah lakunya terganggu.
Ada halusinasi penglihatan, misalnya dia jalan nggak pakai baju. Loh, anak tiko gerbe baju. Ini ke panti, ini ketua. Penengon kul ini panti. Jadi ada halusinasi penglihatan. Ada juga halusinasi pendengaran. Loh, oh ya jemaah ya, kol meleunuh nih. Ada halusinasi, itu orang gila. Lalu kalau di bawah normal ini apa namanya? Namanya orang depresi. Kalau orang gila tadi mindsetnya menyalahkan orang lain, kalau orang depresi menyalahkan diri sendiri. Sehingga dia menghukum dirinya sendiri. Sehingga dia bunuh diri. Jadi outcome orang depresi, bunuh diri dia. Outcome orang gila, mencelakakan orang lain, bahkan membunuh orang lain. Ada orang, bukan kategori yang di atas tadi, bukan kategori orang depresi tadi, sedikit cuman di bawah normal. Itulah orang cemas. Orang cemas itu, kalau tadi membunuh orang, yang depresi membunuh dirinya sendiri. Orang cemas itu orang yang sangat takut dengan kematian. Sehingga dia mencurigai tubuhnya itu. Loh ini jantung nih, anu nih. Loh ini sesak ini. Begitu, ya cemas. Ya. Nah, ada lagi penyakit yang para ahli pun nggak bisa lagi mengkategorikan. Dari mana sumbernya? Sehingga para ahli pun menyatakan ini miscellaneous, rupa-rupa, nggak bisa dilogikakan. Misalnya, kok ada batu di empedu? Kok ada tiba-tiba batu di ginjal? Jadi nggak tahu kita logikanya bagaimana. Nah, sekarang saya melangkah lebih jauh di bidang saya. Nah, tadi saya katakan jantung itu ada 4. Pompa, pintu, listrik, pembuluh darah, pipanya. Dari 4 organ ini, dari 4 bagian ini, mana yang sering banyak bermasalah? Itulah di pipa. Hampir 90% pipanya bermasalah. Makanya dokter jantung pun di dunia ini dibagi dalam 3 kelompok. Ada tukang bangunan. Nah, kalau sekatnya terganggu, itu dokter jantung tukang bangunan yang berkompetensi untuk mengkoreksinya. Itu namanya dokter jantung interventional structural heart disease. Kalau strukturalnya terganggu. Ada dokter jantung yang tukang listrik. Jadi intervensional dibilang elektrofisiologi. Ada dokter jantung yang seperti saya, tukang pipa. Saya tukang pipa. Saya yang membetulin pipanya. Ya. Saya menjadi tukang pipa itu sejak 2011 lah, terlibat dalam hal ini. Jadi satu hari itu ya sekitar 4 orang lah yang saya lakukan tindakan untuk membetulin pipanya. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Ada yang berkisah seperti sahabat baik saya ini, harus bongkar mesin, bypass. Ya, dulu memang semua yang pipanya bermasalah di atas 70% penyumbatannya di bypass, pakai pembuluh darah dia sendiri. Nah, di tahun 1972 ada seorang ahli foto, ahli radiologi, baca foto ronsen itu, namanya Andreas Grunjich di Jerman, tahun 72. Itu ditikamnya pembuluh darah di pahanya ini. Ditikamnya, dimasukkannya wire, kemudian dengan wire itu dimasukkannya selang, kemudian digambarnya pembuluh darahnya. Nah, itu baru orang mengalami penyumbatan. Itulah yang dikatakan orang sakit penyakit jantung koroner. Nah, begitu. Sehingga berubahlah paradigma di seluruh dunia. Oh, rupanya kalau begini nggak perlu lagi pasien-pasien itu semuanya dioperasi bypass.
Nah, hal ini pertama ditangkap oleh para ahli di Jepang. Kalau gitu, nggak perlu lagi dioperasi. Kita rancang aja suatu wire yang bisa dia nyelonong ke pembuluh darah kecil, kita tumpangkan di situ balon, lalu dikembangkan. Sehingga orang tidak semua dioperasi bypass. Waktu saya training ke Jepang, saya muncul percaya diri. Karena orang Jepang itu sama dengan kita. Sama persis seperti orang Gayo, orang kampung. Tapi sangat mempertahankan tradisinya. Dan mereka juga takut dioperasi bypass. Sehingga kasus operasi bypass mereka sangat sedikit. Bahkan di antara mereka untuk meningkatkan skillnya, mereka belajar ke kita, ke rumah sakit di Indonesia. Termasuk rumah sakit tempat saya bekerja di Jakarta. Rumah sakit Jakarta Heart Center. Karena kasusnya banyak. Karena orang Jepang takut dioperasi. Ya, lebih mau dia pasang ring. Nah, bisakah sakit jantung ini dicegah? Jawabannya bisa banget. Nah, karena saya pun setiap habis sholat isya atau kadang-kadang kalau sempat saya sholat malam, saya lihat HP saya, jadwal operasi, saya pun lah jadi takut. Saya takut. Kenapa? Karena everything can be happen. Semuanya bisa terjadi di meja operasi. Waktu saya balon, bisa pecah, sehingga terjadi perdarahan yang tidak bisa dikendalikan. Ya, kadang-kadang jantungnya berhenti berdenyut. Ya, kadang-kadang tiba-tiba debris ya, debris ini bagaimana saya membacanya? Tetur, betih ke tetur. Kalau kita gergaji kan ada tetur ya kar ya. Jadi kalau teturnya itu terbang dia waktu saat kita ngebor, saat kita melebarkan pembuluh darahnya, terbang dia ke otak. Stroke pada saat kita melakukan tindakan itu. Jadi saya pun lah takut. Walaupun udah ribuan saya lakukan tindakan, saya takut melakukan tindakan itu. Ya, rupanya bukan saya aja yang takut. Jadi saya pernah dikasih kesempatan training di Amerika di suatu rumah sakit namanya Mount Sinai Hospital. Mungkin Kak Rahma tahu itu, di Manhattan, di New York. Jadi mentor saya itu seorang Yahudi, namanya Martin Dilion. Jadi saya bilang sama Prof Martin ini, Prof, saya lihat Anda itu ahli sekali, skillful. Anda itu disupport juga dengan alat yang sangat canggih. Saya tanya sama dia, Prof, ada nggak yang meninggal di meja operasi? Jawabannya ada. Karena aku cuman dokter jantung aja, aku bukan Tuhan. Jadi 1 dari 1000 itu berbagai penelitian seluruh dunia bisa meninggal di meja operasi. Nah, sebenarnya bisakah pembuluh darah itu kita jaga supaya tidak rusak? Bisa banget. Ya. Pertama, faktor risikonya. Faktor risikonya seperti yang saya katakan tadi, ada 7. Pertama, keturunan. Memang ada orang-orang tertentu, ayahnya sakit jantung, anaknya sakit jantung, semua sakit jantung. Ya. Yang kedua, umur. Memang ini nggak bisa kita rubah. Yang ketiga, diabetes. Yang keempat, darah tinggi. Yang kelima, gemuk. Tukeni ke genit tu terlampau naruh, rupan singkat umur tuh. Jadi risiko serangan jantung itu tinggi kalau lingkar perut kita terlampau besar. Sidang ya? 5. Nah, yang keenam,
Yang keenam, rokok. Yang ketujuh, darah tinggi. Kolesterol, ya. Nah, dari yang 7 tadi, kan yang nggak bisa dimodifikasi cuma 2. Yang 5-nya lagi bisa dimodifikasi. Rokok, berhentilah merokok. Ya. Kemudian diabetes. Nah, kenapa orang diabetes? Diabetes itu adalah suatu keadaan di mana gula darah tinggi akibat kurang hormon. Hormon apa yang kurang? Insulin. Loh, apa tugas insulin rupanya? Insulin memasukkan gula ke dalam sel, sehingga di dalam sel gula dikonversi jadi tenaga, jadi bertenaga kita. Nah, karena mekanisme itu gagal, maka gula itu menumpuk di pembuluh darah. Jadi seperti orang Padang buat kerupuk sanja itu, ya, ubi digoreng, kemudian dicelupkan lagi ke gula, jadi rapuh. Jadi pembuluh darah begitu juga, ya, makin tebal tentu makin sempit. Nah, kemudian darah tinggi, ya. Nah, tapi ada kalanya manusia itu nggak butuh insulin. Karena gulanya sendiri masuk ke dalam sel. Pada keadaan apa itu? Pada keadaan aktivitas fisik. Berolahraga. Ya, gula masuk ke dalam sel. Kemudian kita berolahraga itu, sebenarnya tugas pompa itu bukan hanya jantung. Ya, betis. Makin keras betis kita karena olahraga, itu berbanding lurus dengan kekuatan jantung kita. Betis itulah yang memompa masuk lagi ke dalam. Jadi berolahraga. Olahraganya kalau seperti kita ini cukup jalan langkah lebar 30 menit, minimal 33 kali per minggu. Kemudian darah tinggi. Sebenarnya arti darah tinggi ini apa? Darah tinggi itu kalau banyak buku-buku mengatakan salah satunya adalah, dan teori itu masih dipakai sampai sekarang, ketidakmampuan ginjal membuang garam. Nah, untuk mengatasi ini ada suatu guideline namanya pedoman, namanya DES. DES ini Diet Approach to Stop Hypertension. Jadi diet supaya menstop hipertensi, garamnya yang dikurangi. Karena kalau tekanan darah tinggi itu karena tekanan di ginjal itu tinggi untuk membuang garam itu. Tekanan itu berbanding lurus dengan tekanan darah kita. Itu yang membuat otak kita nanti pecah pembuluh darahnya, ya. Kemudian lagi puasa. Kita sebagai orang muslim puasa. Puasa membuat kolesterol kita menjadi di titik aman. Gula darah kita terkontrol. Sehingga kita bisa terhindar dari penyakit jantung koroner. Stroke. Ya, karena hanya rambut sama kuku yang nggak ada pembuluh darahnya, lain ada pembuluh darahnya. Jadi kita bisa jaga. Mungkin sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.